Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan beberapa anggota kami. Salah satunya yaitu saya sendiri dengan Yudis Apriliansyah di NIM 2111765. Halo, perkenalkan saya Delia Puspita dengan NIM 2111764. Halo, perkenalkan nama saya Firda Damayanti dengan NIM 2117061. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Mutia dengan NIM 2111762. Halo semua, perkenalkan nama saya Yulia Bella Savitri dengan nomor NIM 2111766. Oke, jadi kami akan memberikan opini kami tentang ekonomi kerakyatan sesuai perspektif apa yang sudah kelompok kami diskusikan. Jadi menurut kami, ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan ekonomi dengan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan ekonominya di bawah pengawasan anggota masyarakat. Jadi jika dikaitkan dengan bunyi yang terkandung dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka keadaan ekonomi ini disebut ekonomi usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM dan koperasi menjadi komponen penting bagi program pembangunan nasional untuk meletakkan landasan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kemudian perekonomian di Indonesia pun memang sedang menuju ekonomi kerakyatan juga loh. Karena penduduknya yang kurang lebih 265 juta jiwa dan UMKM Indonesia yang telah menyumbang 60,43% dari total PDB tanah air dan meminimalisir masalah tingginya angka pengangguran dengan menyerap 96% jumlah tenaga kerja. Jadi, negara telah merumuskan dengan sebaik-baiknya persoalan keadilan sosial, khususnya dalam bidang ekonomi. Dengan mengeluarkan gagasan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 34 di mana disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berasas kekeluargaan. Lalu, menurut J.S. Ping Anderson, negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian, sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Kemudian, sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Praktisnya di Indonesia, apabila kita ingin menguatkan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila, perlu adanya suatu perkembangan, khususnya melakukan penguatan pada koperasi yang jelas-jelas bernafaskan ekonomi kerakyatan dan juga penguatan pada UMKM supaya kesejahteraan sosial berdasarkan Pancasila dapat tercapai dan memberikan kepastian hukum. Jadi, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan Pancasila sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan 5 prinsip yang salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ekonomi, peran negara harus memastikan bahwa keadilan sosial terwujud melalui beberapa cara, seperti yang pertama, pengaturan dan pembinaan. Negara wajib memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan membina ekonomi agar tidak terjadi monopoli atau ketidaksetaraan ekonomi yang merugikan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui regulasi atau pengawasan dan kebijakan yang mendukung perekonomian kerakyatan. Yang kedua, ada distribusi kekayaan. Negara harus berperan dalam mendistribusikan kekayaan dan sumber daya ekonomi secara merata. Karena hal ini dapat mencakup program-program pemerintahan, pendapatan, bantuan sosial, dan pelatihan keterampilan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya yang ketiga, pemberdayaan UMKM. Negara harus mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses ke sumber daya, permodalan, dan pelatihan untuk pengembangan UMKM. Kemudian yang keempat, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan sosial juga terkait erat dengan pendidikan dan kesehatan. Negara harus berinvestasi dalam sektor-sektor ini untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dan terakhir yang kelima, pembangunan infrastruktur. Negara harus membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Infrastruktur yang baik dapat memungkinkan akses lebih mudah ke pasar, sumber daya, dan peluang ekonomi. Pada kesimpulannya, dengan peran aktifnya negara dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial tersebut, Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui sistem ekonomi kerakyatan dengan berasaskan kekeluargaan sesuai termaktum dari pasal 34 tersebut. Sekian dari kami. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.